قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayuhal tulab al-mahbub, kaifa halukum antum? Arju antum haula'i fi halati sihah. Al-an syurqan lillah naltaqi fi hadhil qanah aya fi darsil dinil Islam. Oke, maknanya wahai para siswaku yang Bapak cintai semua, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan syukur kepada Allah kita bisa pada saat ini kita bisa berjumpa lagi di channel ini dalam pembelajaran PAI. Oke. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke bab 1 dengan judul Aku Selalu Dekat dengan Allah. Dan subjudulnya yaitu mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sebelum masuk ke bahasan Asmaul Husna, Bapak akan sedikit memperlebar bahasanya ke ranah tauhid. Tapi nggak lebar-lebar amat sih, ya sedang-sedang sajalah. Sebagai penyokong untuk memahami bahasan yang akan kita bahas atau yang muncul dalam layar kalian. Oke, kenapa kok saya agak perlebar ke tauhid? Karena bila seseorang ingin mendekat kepada Allah itu mustahil tanpa sempurnanya tauhid, atau tauhid itu merupakan kunci awal ketika kita taqarrub atau mendekat dengan Allah. Kemudian begitu juga Asmaul Husna. Asmaul Husna itu erat kaitannya dengan tauhid. Ketika kita membahas Asmaul Husna saja kemudian tanpa membahas tauhid secara utuh, itu kayaknya kurang greget lah kalau dalam makanan. Oke, sejauh Bapak akan sedikit melebar ke tauhid. Mudah-mudahan menambah wawasan kamu dan juga bermanfaat. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini intermezzo dulu. Oke, keajaiban nama Allah. Oke, ini cukup penting juga sebetulnya ya sebagai intermezzo wawasan. Oke. Nama kita, nama Tuhan kita, dan nama Tuhan yang hak yaitu Allah. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa asbabun nuzul munculnya nama Allah itu dari surat Al-Ikhlas, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang musyrikin Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, siapa Tuhan kamu itu yang selalu kamu menyeru dengannya, yaitu kembali kepada Tuhan yang hak, sembahlah Tuhan yang hak. Siapa lantas Tuhan, nama Tuhan kamu? Tuhan-Tuhan kami jelas punya nama, ada Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Siapa Tuhan kamu itu namanya?" Maka turunlah surat Al-Ikhlas dengan bunyi Qul huwallahu ahad. Oke, qul katakan wahai Muhammad, huwa dia Tuhan yang hak, Tuhan yang kamu sembah itu adalah Allah namanya. Kemudian riwayat kedua surat Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya menjelaskan tentang sifat dari Tuhan kita yaitu Allah, Tuhan yang hak. Karena orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi kita bertanya, "Sif lana rabbak." Tolong sifati Tuhan kamu kepada kami seperti apa? Kalau kami jelas tahu Tuhan kami. Maka muncullah surat Al-Ikhlas. Turunlah surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini surat favorit kita tentunya ya, karena dia pendek singkat. Walaupun pendek singkat tapi dia ajib. Oke. Surat Al-Ikhlas ini itu menceritakan poin penting tentang tauhid. Oke, dia menjelaskan tentang sifat Tuhan itu seperti apa. Oke, Allahu ahad, Allahu somad. Tuhan itu punya sifat somad. Artinya yang disebut dengan Tuhan itu harus berdiri sendiri, gak butuh sokongan, dukungan atau bersandar kepada pihak lain. Dan kita cek hampir semua hal yang dipertuhankan di muka bumi ini itu butuh sokongan atau sandaran kepada pihak lain, bahkan butuh ke makhluknya.
Oke, sebut mungkin dewa dewi, ternyata dia tidak berdiri sendiri, butuh sokongan dari pihak lain. Maka kita katakan berarti dia tidak somad. Tuhan kita yaitu Allah somad, berdiri sendiri, tidak butuh kepada pihak lain. Sifat yang kedua, sifat mutlak seorang Tuhan, lam yalid. Tuhan itu tidak melahirkan, Tuhan itu tidak beranak. Kalau ada sesuatu yang dianggap Tuhan tapi ternyata dia beranak atau mempunyai anak, maka batallah sifat ketuhanannya, atau kita sebut itu bukan Tuhan, itu makhluk. Karena Tuhan sejatinya tidak melahirkan. Allahu samad, lam yalid walam yulad, dan Tuhan itu tidak dilahirkan. Oke, kalau ada sesuatu yang dianggap Tuhan tapi ternyata dia dilahirkan, sama, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Poin terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Tuhan. Oke, kalau ada Tuhan tapi kok masih sama fisiknya dan sebagainya itu dengan kita, maka itu kita katakan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu dalam surat Al-Ikhlas sifatnya satu, somad, berdiri sendiri, nggak butuh pihak lain. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun pihak lain atau apapun di alam semesta ini yang menyerupai Tuhan. Maka kita katakan semua Tuhan yang ada di muka bumi ini tidak memiliki 4 sifat ini. Maka kita sebut dalam keimanan kita semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan kita hanya Allah saja yang hak, karena dia somad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai dengan Allah. Oke. Dan surat Al-Ikhlas ini ajib karena ringkas tapi dia maknanya, kandungannya itu 1/3 Al-Quran. Al-Ikhlas yang singkat itu kandungannya setara dengan 1/3 Al-Quran. Tapi jangan disalah artikan, disalah pahami seperti yang beredar di masyarakat kita, bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka dia sama atau setara telah membaca Al-Quran 30 juz. Kita katakan ini pemahaman yang salah. Maksudnya di sini bukan 3 kali baca, tapi kandungan Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Karena faktanya 1/3 Al-Quran itu membahas tentang tauhid, gitu ya. Oke, kita kembali ke intermezzo. Keajaiban nama Allah. Memang gimana sih ajaibnya? Oke. Nama Allah kalau kita tulis itu ada alif, ada lam, kemudian lam lagi, dan ada ha di atas. Kita baca Allah. Oke, satu kesatuan huruf hijaiyah alif, lam, dan lam lagi dan ha, maka merujuk kepada Tuhan yang hak, Tuhan yang kita sembah, itu ya, Tuhannya orang Islam. Nah, kalau kita preteli, kita hilangkan satu persatu hurufnya dari sini, oke, dari depan, maka dia akan tetap punya makna, dan maknanya merujuk kepada sesuatu yang satu, yaitu Tuhan kita, Allah. Boleh kamu bandingkan dengan Tuhan ya, atau sesuatu yang dianggap Tuhan di muka bumi ini, sematkan di otak kamu, kemudian kamu hilangkan satu huruf demi satu huruf, apakah masih punya makna? Oke. Contoh deh, nama saya Dadan, ada huruf D, ada A, ada D lagi, ada A, dan ada N. Satu kesatuan huruf itu D, A, D, A, N, dibacanya Dadan, dia punya makna, ngerujuknya ke saya. Tapi kalau sebagian dihapus, dibuang hurufnya, D yang awal, D-nya hilang, yang tadinya Dadan jadi Adan. Apakah maknanya masih merujuk ke saya? Enggak, ke makna yang lain. Nah, tapi kalau nama Allah, walaupun kita preteli satu persatu, maka maknanya tetap sama, merujuk kepada Dia yang satu, yaitu Tuhan kita Allah. Allah, kita buang alifnya ya. Kita buang alifnya, masih merujuk ke Allah. Cek di Al-Quran, lillahi ma fi samawati wal ard, bagi Allah lah, milik Allah lah sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Masih tetap. Oke. Kemudian kita buang lagi lam yang pertama, apakah masih merujuk ke Allah? Tetap. Lahu, mulk, dan sebagainya. Lahu.
lahu ma fi samawati wal ard, tetap merujuk kepada Allah Tuhan yang satu. Sekalian Pak, lam yang berikutnya buang lagi. Oke, kita buang lagi lam berikutnya. Tinggal hu saja. Masih merujuk? Iya, hu. Iya, hu ke Allah. Karena hu ini dari kata huwa. Huwa maknanya dia. Hu sama huwa itu artinya sama, dia. Dia siapa? Dia Allah, Tuhan yang satu. Coba di dalam benak kamu buat sesuatu yang dianggap Tuhan. Coba perhatili satu persatu hurufnya kayak tadi. Apakah masih punya makna? Apakah masih merujuk ke Tuhan itu? Saya yakin tidak. Kalau nama Allah, ajaibnya, walaupun kita hilangkan satu persatu hurufnya, maka dia tetap merujuk ke nama Allah, ke zat itu. Oke, itu hanya sebatas intermezzo. Oke, kemudian slide berikutnya. Urgensi tauhid atau pentingnya tauhid. Oke, pentingkah tauhid? Ya, tauhid adalah penting. Kenapa? Karena sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau dimunculkan, benarkah tauhid itu penting di akhirat? Jelas, semuanya saya yakin akan sepakat. Jelas, tauhid itu penting di akhirat sebagai kunci kebahagiaan di akhirat. Maknanya bisa masuk surga. Kalau tidak, maka kekal dalam neraka. Tapi mungkin kalau dimunculkan lagi statement atau pertanyaan, benarkah tauhid itu sebagai kunci kebahagiaan di dunia? Saya yakin kayaknya mayoritas atau mungkin juga sebagian masih ragu, betul nggak sih kalau kunci kebahagiaan itu di dunia itu adalah tauhid? Bukankah kunci kebahagiaan itu adalah dunia dan sebagainya? Oke, mungkin nanti kita ulas. Oke, berikutnya. Di antara poin urgensi tauhid seperti yang tercantum firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 39, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura, dan janganlah engkau jadikan dengan Allah itu Tuhan yang lain. Oke, maknanya seseorang itu menyembah Allah tapi di sisi lain dia mempersembahkan peribadahannya kepada Tuhan yang lain. Bila demikian, fatulqa fi jahannam maluman madhura. Jika demikian, maka akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan hina. Oke, jelas urgensi tauhid di akhirat nanti. Yang kedua, hadis Nabi masih mengulas tentang urgensi tauhid di akhirat. Innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka, maknanya tidak akan masuk dalam neraka siapa? Man qala, yang mengatakan dan yang punya keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yabtagi bidzalika wajh Allah, dengan mengucapkan ucapan itu yaitu ucapan la ilaha illallah dan meyakini dengan sebenar-benar iman dengan mengharapkan ridha Allah. Oke, berikutnya. Nah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mengapa? Lalakum tattaqun. Oke, di sini mulai merujuk kepada kebahagiaan di dunia dengan kunci tauhid, di mana bila seorang punya tauhid, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau dia orang yang bertakwa, maka dia akan beriman dan meridhoi semua apa yang telah Allah tetapkan, buruk dan baiknya. Maka Allah akan menurunkan ketenangan. Bisa deh kita cek di luar sana, mungkin ya. Secara duniawi atau harta duniawi apa sih yang kurang dari dia? Tapi kok kenapa dia matinya bunuh diri? Banyak kita lihat di berita ya, orang-orang terkenal, apakah itu artis, tapi ternyata dia memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal kurang apa dalam segi dunia? Ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaannya. Tapi kalau orang sudah bertauhid, maka muncullah rasa takwa dalam diri dia. Dia beriman semua yang dia alami dan dia dapatkan dari duniawi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah menurunkan sakinah, ketenangan dalam hidupnya. Boleh kita lihat mungkin ada orang yang dari segi ekonomi dia kurang gitu ya, kita kategori miskin, tapi dia nampak enjoy dengan kehidupannya. Oke,
husnudon, orang tersebut punya tauhid. Setelah punya tauhid maka jadi orang yang bertakwa, dan kalau sudah bertakwa maka muncullah ketenangan dalam dirinya, dan endingnya dia bahagia di dunia dan juga di akhirat. Berikutnya, dan juga doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan kota Makkah pada saat itu dikaitkan dengan tauhid, seperti yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim berkata atau berdoa, rabbij'al hadzal balada, wahai Tuhanku jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, amina, negara yang aman, subur, makmur, loh jinawi. Oke, itu permintaan duniawi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah, singkirkanlah dari anak keturunanku yaitu menyembah berhala. Jadi jelaslah tauhid dengan kebahagiaan dunia pun itu bersandingan, karena akar dari kebahagiaan, keberkahan, kemakmuran dari tauhid. Boleh kita cek contoh misalkan di Mekah sendiri atau negara Saudi, salah satu negara di dunia ini yang menerapkan syariat Islam dan yang konsisten menerapkan syariat Islam, dan qadarullah dengan menerapkan syariat Islam maka Allah turunkan keberkahan di duniawinya. Oke, semua warganya sejahtera insyaallah. Dan juga kalau kita lihat di sisi negara Asia, di Asia Tenggara, Brunei Darussalam salah satu negara yang juga konsisten dalam menerapkan syariat Islam. Oke. Dengan demikian Allah turunkan keberkahan, anugerah kepada negara Brunei Darussalam. Dan boleh kita cek Islam jaya pada masa lalu itu karena faktor tauhidnya benar, tauhidnya sempurna, maka Allah anugerahkan kemuliaan. So, kita pun kalau ingin bahagia, ingin menggapai semua yang kita inginkan dan tentram ke hati, oke, benahi tauhid kita dan berusaha jadi orang yang takwa. Hadis berikutnya, Bashir hadil ummah bisana, dan seterusnya. Saya langsung baca terjemahannya saja biar ringkas. Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kejayaan, kekukuhan di negeri-negeri, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Oke, intinya kalau ingin dapat kebahagiaan, kemuliaan secara dalam hal duniawi pun, maka tauhid yang pertama kuncinya dan takwa. Oke. Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, tidaklah ada bagian untuknya di akhirat. Oke, tapi ingat jangan beramal akhirat dengan tujuan duniawi. Ala kulli hal, tauhid itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin berikutnya. Nah, tauhid. Apa sih tauhid? Nah, dari arti kata, kita pahami dari arti kata dulu. Tauhid itu dari kata wahada, dia punya makna sendiri atau menyendiri atau satu. Sama satu padanan kata atau satu derivasi kata dengan kata wahid atau ahad. Kemudian kata wahada ini diikutkan dengan wajan fa'ala. Kenapa diikutkan dengan wajan fa'ala? Karena wajan fa'ala ini kalau dalam bahasa Indonesia punya makna awalan me dan akhiran kan. Kalau kita punya kata lari kemudian diberikan awalan me dan akhiran kan, maka jadi berubah maknanya. Jadi yang tadinya lari jadi melarikan, yang tadinya sembunyi jadi menyembunyikan. Nah, kurang lebih wajan fa'ala punya makna sama dengan itu. Wahada jadinya wahada yuwahidu tauhidan, artinya menauhidkan, menunggalkan, mengesahkan. Siapa yang kita tauhidkan, siapa yang kita tunggalkan, dan siapa yang kita esahkan? Jelas Allah Tuhan kita. Berikutnya, untuk memahami tauhid atau untuk mempermudah belajar tauhid bagi kita, mungkin ya orang awam atau juga mungkin bagi pemula, kalau yang sudah pernah sebagai penguat saja. Untuk memudahkannya maka tauhid para ulama membagi jadi 3 konsep. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Oke.
Tauhid itu para ulama membagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oke. Tapi tolong dicamkan, pembagian jadi 3 ini, pembagian tauhid menjadi 3 ini tidak wajib. Ini bukan sesuatu yang mutlak, yang pokok atau keharusan. Kalau tidak begini salah, enggak, tidak. Pembagian tauhid menjadi 3 ini hanya sebatas metodologi agar para pemula atau orang awam atau orang yang belajar mudah memahami tauhid. Tidak dibagi pun tidak jadi masalah. Nggak usah dibagi, langsung saja tauhid, monggo, nggak apa-apa, asalkan jangan ada yang salah dalam aplikasinya. Dibagi menjadi 3 ini agar mudah dipahami dan tidak ada kesalahan. Ya. Banyak para ulama lainnya yang membagi tauhid menjadi 3 ya sebagai metodologi. Contohnya dalam ilmu tasawuf ada Imam Ghazali membagi martabat tauhid menjadi 3. Ada tauhidul am, ada tauhidul khas, ada tauhidul khasatil khas. Maknanya tauhid am itu tauhidnya orang awam, khas ya tauhidnya orang khusus, dan tauhidnya khasatil khas itu artinya tauhidnya orang yang super khusus ya, para anbiya, para aulia. Nah, Imam Ghazali pun sama, agar memudahkan untuk belajar, dan juga tujuan yang lainnya, misalkan ada seorang yang melakukan pekerjaan atau ibadah ini dan itu, dan kemudian mereka merasa agung tauhidnya sudah paripurna, cek dulu kamu melakukan apa dan apa. Ternyata apakah masuk ke am atau ke khos atau khosatil khos, apakah tauhidnya kamu ini tauhid orang awam atau tauhid orang khusus. Dan juga ada juga ulama yang membaginya menjadi 3 juga sama, ada tauhid fi zat, tauhid fil af'al, tauhid fi sifat gitu ya. Dan ada juga ulama yang membagi 2. Ala kulli hal, pembagian ini tidaklah wajib, ini hanya sebatas metodologi untuk mempermudah dalam belajar. Kemudian saya bawakan tujuan pembagian di sini. Pembagian tauhid tujuannya itu untuk memudahkan memahami tauhid agar tidak terjadi kesalahan dalam sisi yang lain. Memang adakah kesalahan? Ada. Contoh di sini saya bawakan ayat surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah orang-orang kebanyakan itu mereka itu beriman, artinya Allah memvonis mereka itu tidak beriman, illa wa hum musyrikun, tetapi mereka itu semuanya orang musyrik. Ya. Kenapa? Karena ada kesalahan. Satu sisi dia meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi sisi lain dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah yang tidak sadar sama ditempatkan sama sederajat dengan Allah. Kemudian berikutnya ayat berikutnya menceritakan orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ini menceritakan bahwa sekelompok orang musyrik ketika mereka berada di atas kapal dan qadarullah kapalnya itu diterjang badai, ombak besar, kemudian muncul dalam diri mereka permintaan kepada Allah. Mereka benar-benar ikhlas berdoa memperhambakan diri kepada Allah, ya, agar diselamatkan dari ombak ini, dan mereka berjanji akan mensucikan mensucikan Allah, artinya tidak akan mempersekutukannya nanti kalau diselamatkan. Qadarullah ketika Allah selamatkan dari terjangan ombak besar di tengah laut dan Allah selamatkan sampai ke darat, tapi mereka idhum yusyrikun, mereka kembali musyrik. Dan memang orang-orang kafir Quraisy dulu itu ada yang dominannya disebut dengan kafir musyrik. Ada juga yang memang kafir total. Kenapa kafir musyrik? Karena di satu sisi dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan bumi ini, tetapi di sisi lain dia mempersembahkan ibadahnya ke Tuhan lain, yaitu Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Maka dicaplah mereka itu kafir musyrik, ya. Nah, kita pun ulama tujuannya membagi jadi 3 agar tidak benar di satu sisi kemudian salah di satu sisi. Karena kalau seperti ini bisa kita katakan tidak sempurna tauhidnya dan bahkan bisa jatuh pada kemusyrikan bila fatal. Nah, tujuannya itu satu untuk mempermudah belajar dan juga agar dapat menunjuk di sisi mana kesalahan dalam bertauhid. Oke,
Saya pakai yang konsep yang ini karena saya pikir ini konsep yang mudah dipahami untuk kalian, yang lebih simpel dibandingkan dengan konsep yang lain. Oke. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Oke. Tauhid rububiyah ini atau disebut juga dengan tauhid af'alullah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Maknanya kita mengesahkan semua perbuatan Allah, bahwasanya hanya Allah lah, Allah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil pihak lain. Contoh deh, dalam tauhid rububiyah kita hanya mengesahkan Allah dalam perbuatannya, maknanya tidaklah yang menciptakan gunung itu hanyalah Allah, bukan pihak lain, dan Allah tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Yang menciptakan laut itu hanya Allah, yang menciptakan bumi ini hanya Allah, yang menciptakan langit ini hanya Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Kita mengesahkan semua perbuatan Allah. Yang menciptakan langit hanya Allah, yang menciptakan laut hanya Allah, hatta yang menciptakan kita, bapak kita, kakek kita, dan seterusnya itu hanya Allah. Tidak ada orang yang lain. Oke. Berikutnya, saya harap kalian bisa memahami ini. Contohnya, ya ayyuhannasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang tadi yang sudah kita ulas dalam urgensi tauhid. Ayat berikutnya, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alullahi andada wa antum ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu ini bumi yang sebagai hamparan, dan telah menciptakan bumi dan menegakkan bumi sebagai atapnya. Wang zalaminas sama imaang, dan telah menurunkan hujan. Fakhraja bi samarat, dan dengan air hujan itu Allah menumbuhkan bermacam tumbuhan. Rizqan lakum, sebagainya untuk rizki kamu makan. Fala, dengan demikian karena Allah yang menciptakan semua hal, air hujan, buah-buahan, maka fala taj'alullahi andada, maka kamu jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Ya, alaya. Oke. Dalam tauhid rububiyah ada 3 poin penting secara garis besar. Yang pertama al-khalqu, artinya hanya Allah lah yang menciptakan semuanya. Dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil itu hanya Allah yang menciptakannya. Dialah seorang dengan kemahaesaannya, dan juga tidak butuh dengan campur tangan pihak lain. Hanya Allah semata yang menciptakannya. Contoh misalkan tangkuban perahu itu ciptaan siapa? Ya, kita sebut dalam tauhid rububiyah Allah yang menciptakannya. Kalau Allah yang menciptakannya, otomatis maka al-mulk, artinya Allah yang memiliki. Kalau Allah yang memiliki berarti at-tadbir, Allah lah yang mengurusnya. Oke. Al-khalqu artinya Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan berarti al-mulk, berarti Allah yang memiliki. Oke, kalau Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki berarti at-tadbir, dialah yang mengurus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contoh yang ekstrim deh. Kita meyakini bahwa Laut Kidul itu Allah yang menciptakan, oke? Maka kita pun meyakini Laut Kidul itu milik Allah, dan otomatis kita pun wajib meyakini yang mengurusnya Allah. Nggak ada ceritanya Laut Kidul itu Allah yang menciptakan, tapi pemiliknya dan yang mengurusnya itu Nyi Roro Kidul. Itu salah total dalam tauhid rububiyah. Sejak kapan Nyi Roro Kidul dapat SK dari Allah menjadi pemilik dan pengurus Laut Kidul? Itu kesalahan. Atau misalkan kalau ada ditanya siapa yang menciptakan Gunung Tangkuban Perahu? Oke, menjawab Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan berarti Tangkuban Perahu milik siapa? Jelas kita katakan milik Allah, dan yang mengurusnya pun Allah. Nggak ada ceritanya kenapa Tangkuban Perahu kemarin aktif. Oh, karena penunggunya tidak suka atau benci atau tersinggung. Oke, itu berarti error dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya kita mengesahkan semua perbuatan Allah. Artinya yang menciptakan segala hal, dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil di alam semesta ini hanya Allah, hanya Dia saja. Tak butuh orang lain. Kemahatunggalan. Kemudian kalau Allah yang menciptakan berarti otomatis Dia yang memiliki.
Oke, nggak ada ceritanya Allah yang menciptakan kemudian jadi milik orang lain, nggak ada. Kemudian yang ketiga, kalau Allah yang menciptakan berarti Allah yang memiliki, dan yang ketiga berarti Allah yang mengurus. Mengurus ini maknanya luas, ya. Itu tauhid rububiyah. Saya harap kalian mengerti dalam hal ini. Nanti kalau tidak mengerti tolong ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya ada tauhid uluhiyah. Apa sih maknanya? Nah, kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan, atau tauhid af'alullah, kita mengesahkan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Maknanya mengesahkan Allah dalam peribadatan, artinya seorang hamba hanya menyembah Allah semata dalam ibadah. Oke, kalau rububiyah kita meyakini yang menciptakan ini dan itu hanya Allah, dan di tauhid uluhiyah kita mengesahkan perbuatan kita, yaitu ibadah kita hanya untuk Allah. Kalau ada orang meyakini bahwa tangkuban perahu itu yang menciptakan Allah dan milik Allah, kemudian dan juga yang mengurus Allah, tapi dia masih melakukan ritual penyembahan kepada pihak lain yang dianggap Tuhan dengan harapan tidak terjadi bencana, maka di sini berarti salah dalam tauhid uluhiyah. Kita hendaknya sempurna dalam tauhid rububiyah. Kita yakini hanya Allah yang menciptakan, bukan siapa-siapa, bukan jin, bukan mbah dan sebagainya. Kemudian kita pun harus mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Yang berikutnya ada tauhid asma wa sifat. Oke, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maknanya seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya, meskipun bisa jadi nama dan sifatnya sama antara makhluk dengan Allah tapi hakikatnya berbeda. Oke, lebih singkatnya, tauhid asma wa sifat itu kita meyakini bahwa Allah punya nama-nama yang baik dan juga Allah punya sifat-sifat yang baik. Nama Allah juga sekaligus sifatnya, atau sifat Allah sekaligus sama namanya. Kalau makhluk ada kalanya namanya Rahman tapi sifatnya enggak penyayang. Gitu ya. Ada kalanya dia punya sifat penyayang tapi namanya bukan Rahman dan sebagainya. Kita meyakini Allah itu punya nama-nama yang baik dan punya sifat-sifat yang baik. Nama dan sifatnya itu namanya sekaligus sifatnya sekaligus namanya. Dan kita meyakini nama-nama baik dan sifat-sifatnya ini hanya milik Allah saja. Tidak ada yang menyerupai. Walaupun ada kesamaan hanya dalam hal mungkin sebutan saja, tapi pada hakikatnya berbeda. Contoh yang tadi. Atau ada orang misalkan Ghafur, Allah pun punya nama Ghafur dan sifatnya Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Tapi manusia ada kalanya walaupun namanya Ghafur, tapi ada kalanya dia pendendam. Beda dengan Allah. Oke, atau ada orang namanya Rahman kayak tadi. Rahman itu nama Allah, sekaligus sifat Allah. Oke, dia ada manusia namanya punya Rahman, beda kualitasnya. Itu hanya tapaul saja, mengalap keberkahan. Oke, berikutnya kita masuk ke poin. Oke, makna kata Asmaul Husna. Kita mulai sedikit mengkerucut ke Asmaul Husna bahasan kita. Namun sebelum lanjut, kita pahami dulu makna Asmaul Husna dari segi katanya. Asmaul Husna, oke, tulisannya seperti ini, Asma dan Al Husna. Kita pahami perkata dari Asma dulu. Asma ini artinya nama-nama, gitu ya. Oke, Asma ini dia bentuk jamak dari kata ismun. Asalnya ismun itu satu, tapi kalau asma jamak. Kalau ismun berarti nama, kalau asma berarti nama-nama. Ya. Ismun itu bisa berarti nama asli, ada juga lakob, ada juga gelar dan sebagainya. Masih terkategori ismun. Berikutnya, kalau kita cek di dalam kitab Fiqhus Sunnah, dalam kitab Fikih Asmaul Husna dan juga kamus-kamus, kata ismun
atau asma ini itu dari satu kata awalnya yaitu sumuwun. Oke, terbentuk dari kata sumuwun. Dan kata sumuwun ini dia punya makna satu, kebesaran atau keagungan. Dan juga sumuwun punya makna tinggi tak dapat dijangkau tangan. Oke, sumuwun itu punya makna kebesaran atau keagungan dan juga tinggi tak dapat dijangkau oleh tangan. Kalau ada sesuatu yang dapat dijangkau sama tangan berarti tidak masuk ke kata sumuwun. Oke, saya harap kalian bisa mengikuti alur ini. Kemudian dari kata sumuwun, yang paling populer itu muncul dua kata, ismun dan sama. Kalau kita analogikan dengan manusia mungkin ya sumuwun ini bapaknya atau ibunya dan ismun sama-sama ini anaknya. Kalau ismun ini anak dan juga sama ini anak, maka otomatis itu pasti punya hal yang sama dengan sumuwun, layaknya manusia. Apakah kemiripan dalam suara, kemiripan dalam raut wajah, sifat dan sebagainya atau gen sama. Kalau disebut ini ismun sama-sama itu merupakan hasil atau derivasi kata dari kata sumuwun, maka harus punya makna yang sama. Makna apa? Besar, agung, tinggi, tak dapat dijangkau oleh tangan. Kata yang pertama, kata sama. Apa artinya kata sama? Sama itu artinya langit. Oke, kemudian ismun artinya nama. Oke, kita munculkan pertanyaan. Apa sih korelasinya antara dua kata tersebut? Berasal dari kata yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda secara lahiriah. Betul. Sama dalam bahasa kita artinya langit. Ismun artinya nama. Oke, kalau kita cek sama ini masuk nggak nih ke poin ini? Apakah agung langit itu? Ya, langit agung. Kemudian apakah sama atau langit ini tinggi? Ya, tinggi. Bisa tidak dijangkau sama tangan langit? Jelas, terjawab langit tidak dapat dijangkau oleh tangan. Oke, berarti sama ini anak kandungnya sumuwun, gitu ya. Kemudian ismun, apakah ismun juga anak kandungnya sumuwun? Oke, ismun itu artinya nama. Nama apakah besar? Nama secara lahiriah. Dan juga apakah nama itu agung secara lahiriah? Dan apakah nama itu tinggi dan tak dapat dijangkau oleh tangan? Oke, mungkin ada yang sudah ngerti maksudnya, ada juga yang masih teuing lieur sih naon itu. Kita coba ulas. Oke, kalau sama, besar dan agungnya dan juga tinggi tak dapat dijangkau oleh tangan. Oke, ini makna secara lahiriah. Secara kasat mata memang begitu, sama itu agung. Kemudian sama itu tinggi, nggak dapat dijangkau sama tangan. Tapi kalau ismun, makna agung dan tingginya itu secara batiniah. Ambil contoh deh. Sorry ya, mudah-mudahan tidak ada kesamaan nama. Tapi kalau ada kesamaan nama mungkin maafkan saya, bukan untuk niat buruk. Misalkan ada sebuah nama yang mungkin dianggap tidak modern zaman sekarang ya, apa namanya, yang seorang sudah tua banget namanya, ketinggalan zaman. Contoh misalkan kalau orang tua dulu namanya itu kadang suka asal aja, misalkan Odang atau Aah namanya. Oke, kita semua seolah kayak sepakat ya nama Odang sama Aah itu enggak tegaul atau enggak modern, masih nama jadul. Oke, kita sepakat nama Odang, nama Aah itu enggak modern ya, tidak seiring dengan zaman sekarang. Dan kayaknya nggak ada sense sesuatu yang aneh di telinga kita ketika kita nanya, hey kita kenalan, siapa nama kamu? Nama saya Odang, nama saya Aah. Kayaknya tidak ada yang wah gitu ya. Tapi kalau kata Odang atau Aah ini kita kasih embel-embel masih berupa ismun, yaitu lakob. Karena dalam Islam itu, saya ulangi lagi, dalam Arab yang namanya nama itu ada nama kunyah, ada nama lakob dan sebagainya. Odang, kalau kita ketemu misalkan presentasi akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Odang MSc. Oke, apa yang terdengar di telinga kita? Agung tidak? Agung. Tinggi? Ya, tinggi. Oke, makna tinggi dan agung di sini secara batiniah.
majazi. Ya, harap kalian dapat poinnya. Oke, berarti asma ini nama-nama yang tinggi. Asma ini sekali lagi nama-nama yang tinggi. Bagi siapa? Bagi Allah. Kemudian kita soroti makna kata husna. Kata husna ini sigotnya itu sigotnya atau bentuknya ini bentuk isim tafdil, punya makna jamak dan paling dari kata husnan, artinya baik. Oke. Husna ini dari kata husnan. Husna itu artinya baik. Tapi kalau kita masukkan, kita rubah bentuk katanya jadi husna kayak gini, maka dia disebut dengan af'al tafdil dan punya makna banyak. Af'al tafdil itu paling. Jadi paling baik dan juga banyak. Kalau tadi husnan artinya baik dan cuma tunggal saja, tapi kalau kita rubah bentuk sigotnya, bentuk katanya jadi husna pula, maka punya makna paling, paling baik dan banyak. Nah, sedikit kita guar dalam bahasa Arab, kata yang punya makna atau arti baik secara umum yang paling populer itu ada 3. Ini kita soroti kenapa pakai husna dia. Dalam bahasa Arab, kata yang punya makna baik itu ada 3. Secara umum kebanyakannya yang paling populer. Yang pertama thayyib. Thayyib ini punya makna atau arti baik. Nah, kemudian kalau thayyib arti baiknya, makna baiknya secara fisik. Gitu loh. Secara fisik. Contoh deh, saya munculkan ayat. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Allah rezekikan di muka bumi ini yang halal dan baik. Oke, berarti makanannya harus baik. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umat manusia, umat Islam agar memakan makanan yang baik, tidak basi dan juga baik secara fisik, tidak mengandung yang berlebihan, yang mengandung unsur-unsur yang merusak tubuh. Oke, contoh misalkan masih terkategori tidak baik orang punya penyakit diabetes tapi memakan makanan yang bertolak belakang dengan penyakitnya, maka terkategori tidak baik. Ala kulli hal, thayyib ini artinya baik, tapi baik secara fisik. Saya jadi ingat dengan sebuah lagu yang populer ya, Bang Thayyib. Itu orang, saya pikir ini yang mengarang lagunya, yang menulis lagunya ini orang ngerti bahasa Arab kayaknya. Kenapa? Kenapa kok namanya Bang Thayyib, artinya Bang baik, tapi kok kelakuan terbaik? Oke, karena Thayyib baiknya secara fisik. Bang Thayyib oke baik mungkin secara fisik, dia gagah, dia ganteng gitu ya, tapi secara sifat dia nggak baik. Karena Thayyib baiknya secara sifat gitu ya. Oke, makanya Bang Thayyib ini dia nggak pulang-pulang sampai beberapa kali lebaran ya, karena Thayyib maknanya baik secara fisik. Oke, mungkin Bang Thayyib itu ganteng, oke, gagah, tinggi, tegap, tapi secara sifat tidak baik. Yang kedua, yang punya makna baik khair. Khair punya makna baik, tapi khair ini baiknya bukan secara fisik, tapi secara sifat. Lawan dari yang tadi. Contoh qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya. Baik fisiknya ganteng ataupun fisiknya buruk, cacat dan sebagainya, kalau dia punya sifat yang baik ke keluarganya, ke istrinya, ke anaknya, tanggung jawab, oke, maka dia baik dalam Islam. Itu ya. Jadi khair itu baik secara sifat. Mungkin di antara kalian ada yang namanya khairun nisa. Berarti khairun nisa itu wanita yang baik secara sifat, atau khairuddin berarti agama yang baik secara sifat. Saya harap kalian dapat makna dari sini. Kemudian yang terakhir yang jadi pokok bahasan kita, ada juga dalam bahasa Arab kata yang punya makna baik, yaitu hasan. Kalau hasan dia kebaikan yang paripurna, bukan kebaikan fisik saja tapi juga kebaikan sifat. Itu kalau hasan baik secara fisik atau dohir atau lahir, dan juga baik secara batin atau sifat. Contoh deh, qauluhu ta'ala wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mungkin ada salah seorang dari kalian bertanya dalam benaknya, kenapa sih kok di doa itu mintanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa kita tidak mintanya Robbana atina fid dunya thayyiban wa fil akhirati thayyiban, atau tidak Robbana atina fid dunya khairan wa fil akhirati khairan? Karena kita menginginkan kebaikan yang paripurna, baik secara fisik dan baik secara sifat, maka kita menggunakan kata hasan atau hasanah. Nah, di sini juga husna berarti yang baik secara fisik dan secara sifat, ya, yang paling baik lah, caranya yang paling baik dari yang paling dari yang terbaik yang ada, ya. Itu kurang lebih secara makna kata. So, kalau kita tarik kesimpulan, makna atau definisi Asmaul Husna adalah nama-nama yang paling baik bagi Allah, yang dengan nama-nama tersebut Allah ditinggikan dan Allah dijunjung oleh semua hambanya. Saya ulangi. So, maknanya Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang paling baik bagi Allah, dan dengan nama-nama tersebut Allah ditinggikan, dipuja oleh semua hambanya. Oke, anak-anakku sekalian, ini pengantar sebelum kita masuk ke Asmaul Husna. Dan Bapak punya tugas untuk kalian, apa yang telah saya terangkan tolong kamu jelaskan ulang, dan penjelasan kamu itu dalam sebuah video, artinya kamu merekam diri kamu dan kamu menjelaskan apa yang telah saya jelaskan. Oke, dan nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom dan nanti saya kasih linknya. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Namun maaf apabila saya agak telat menjawabnya. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.